Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Boleh nggak kita coba kalau misalnya ibu tanya apa kabar semua? Semuanya jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, Siap. kalau hari ini baik, mari kita awali dengan doa. Doa sebelum belajar ya. Dipimpin oleh Arzki, tapi yang lainnya yang masih pakai tas dibuka dulu tasnya. Biar kita fokus untuk berdoa. Siap Arzki memimpin? Tadi kan Arzki datangnya lebih awal, jadi Arzki pimpin doa ya. Harus khusyuk teman-teman yang lain berdoanya juga ya, biar diberi kelancaran. Silahkan Arzki. Berdoa dimulai. Alhamdulillah sudah berdoa. Hari ini anak-anak hadir semua. Alhamdulillah hadir. Hari ini kita masih dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu Ibu ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ibu mengajarnya menggunakan face shield. Untuk lebih jelasnya suaranya, jadi Ibu buka dulu maskernya. Tapi nanti kalau tidak berbicara Ibu pakai lagi maskernya. Tapi Ibu juga pakai face shield. Anak-anak semua menggunakan maskernya harus benar, harus tertutup hidung. 3M, terapkan 3M. Apa M yang pertama? Tadi mencuci tangan dengan sabun sudah dilaksanakan ya? Terus memakai masker sudah. Nanti kita harus belajarnya juga harus menjaga jarak, makanya kursinya diatur satu-satu, terus jaraknya minimal 1 meter udah diatur. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Siap semangat? Siap. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar tema 7. Apa tema 7? Kalau sebelumnya kita sudah belajar subtema 3, sekarang kita maju ke subtema 4. Subtema 4. Apa judulnya subtema 4? Oke, nah tadi kita sudah berdoa, kemudian sekarang kita mau bernyanyi. Bernyanyi apa ya? Lagu wajib nasional. Kalau nyanyi lagu wajib nasional harus hikmat, harus sungguh-sungguh, harus semangat ya, supaya rasa nasionalisme kita, cinta tanah air semakin terasah ya. Cinta sama Indonesia, bangga sama Indonesia, harus, karena kita ada di negara Indonesia. Kali ini kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila, dipimpin oleh yuk semuanya berdiri yuk. Nanti dalam hitungan ketiga ya nyanyinya ya. Silakan Ayun. Belum ya, tungguin. Garuda Pancasila. 1, 2, 3.
Pancasila ya. Tuh. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot Proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila. Dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wow, ada gambar apa itu? Bendera. Oke, itu kompak. Semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tuh, ada gambar apa itu? Anak yang terbang dengan burung Garuda ya. Oke, terima kasih. Duduk kembali boleh ya. Kelas 3. Siap, fokus. Saya lagi kelas 3. Siap, fokus. Fokus untuk apa? Belajar sama ibu. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar kalian harus memperhatikan tujuan pembelajaran. Dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, kalian akan tahu kalian mau belajar apa, nanti kalian bisa apa ya. Yang pertama, kalian nanti akan dapat tunjukkan kalimat utama dari teks perkembangan teknologi transportasi di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan kembali informasi mengenai perkembangan transportasi. Yang ketiga, nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi teknik potong. Yang pertama, teknik lipat, teknik sambung dalam pembuatan karya keterampilan. Wah, mau buat karya keterampilan apa ya? Nanti. Yang keempat, kalian dapat berkreasi dengan menggabungkan teknik yang 3 tadi untuk membuat karya. Yang kelima, dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling. Wah, keliling nanti diukur pakai apa? Nanti kita lihat ya sama-sama. Yang terakhir, dapat menentukan keliling atau menghitung ya. Bangun datar dengan satuan baku. Satuan bakunya apa? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kelas 3. Siap, fokus. Hebat. Aturan belajar. Kalian juga di sini sebelum belajar Ibu sampaikan kembali tentang aturan belajar supaya suasana atau kelas kita lebih kondusif ya. Yang pertama, menerapkan 3M tadi sudah disampaikan. Pakai masker, cuci tangan, dan oke. Yang kedua, belajar sungguh-sungguh dan semangat. Kalau semangat berarti duduknya harus baik. Bicaranya juga nanti harus santun dan sopan kepada teman, kepada guru ya. Sungguh-sungguh berarti nanti serius. Menyimak, kalau ada video dilihat, diperhatikan dengan baik. Kalau diminta untuk menulis, menulis. Kalau diminta untuk membaca, harus membaca. Dan mau berpartisipasi aktif, harus aktif ya. Kalau misalnya coba Rafka maju ke depan untuk baca, mau ya? Oke. Yang ketiga, jika ada yang belum mengerti, silahkan bertanya kepada ibu guru, jangan malu-malu. Bu, ini gimana? Bu, ini kurang mengerti bagian ininya. Boleh ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Ayo mengingat.
menyanyikan lagu. Pada tayangan video kita melihat ada seorang anak menunggangi burung Garuda terbang jauh. Saat ini manusia pun bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang lebih cepat, tapi dengan bantuan sebuah alat. Ada yang tahu anak-anak alat apa ya? Alat transportasi. Hebat, siapa namanya? Boleh maju ke depan sini, Nak. Siapa namanya, sayang? Davin. Iya, Davin. Hebat, sudah mau bertanya. Tepuk tangan, teman-teman. Berani menjawab apa yang Ibu sampaikan. Berarti tadi melihat video tayangannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh juga. Teman-teman yang lain lihat tadi ada yang naik burung Garuda. Nah, ternyata ada hubungannya. Kita saat ini akan belajar tentang perkembangan alat transportasi. Udah pada bawa kardus bekas, kardus sepatu bekas? Nah, coba Ibu pengen lihat tunjukkan ke Ibu. Oke. Alat dan bahannya juga Ibu udah punya. Nanti ada lem ya. Ada lem, terus ada penggaris, ada cutter, ada gunting. Tapi nanti dikerjakannya. Sekarang boleh disimpan dulu lagi ya. Ibu akan bagikan catatan. Duduk siap. Caranya ambil satu, yang lain ke belakangnya. 1, 2, 3, 4. Ambil satu, sisanya ke belakangnya. Hebat pinter. Namanya estafet ya. Ambil satu, yang lain ke belakangnya. Ambil satu, yang lain ke belakangnya. Sudah dapat KPD-nya semuanya? Nah, siapkan juga alat tulis dan bukunya untuk belajar ya. Kalau kardusnya simpan dulu di bawah. Kardusnya simpan dulu di bawah ya. Alat tulisnya sudah disiapkan? Oke. LKPD-nya belum boleh dibuka. Nanti kalau udah diminta dibuka baru boleh dibuka. Sekarang siapkan dulu alat tulis dan buku. Ada bukunya nih, Mas? Tepuk semangat. Ayo maskernya dibenerin dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Yuk, kita amati teks di bawah ini. Ibu akan mencontohkan membacakannya. Nanti Ibu minta beberapa orang untuk maju dan membaca. Berani? Berani. Hebat. Disimak ya. Mang Adit mengajak Ujang pergi mengelilingi situ gede dengan perahu eretan atau disebut dengan gepeng. Perahu eretan terbuat dari bambu dan bisa memuat penumpang sebanyak kurang lebih 3 orang. Perahu ini tidak bisa memuat banyak orang karena tempat untuk penumpangnya hanya sedikit. Ujang senang berkeliling menggunakan perahu eretan karena cara mengemudikannya ternyata unik, yaitu dengan sebuah kayu yang panjang. Nah, ini kayu yang panjangnya untuk mengemudikan perahu eretan. Siapa yang pernah ke situ gede? Cuk? Saya. Pernah naik gepeknya? Pernah? Pernah. Lihat cara mengemudikannya? Pernah. Gini ya, ditarik, terus maju perahunya. Oke, nah sekarang seperti janji Ibu, siapa yang mau berani, percaya diri, membacakan teks yang ada di depan? Cuk! Dimas, boleh Dimas. Sini, anak soleh. Perhatikan teman-teman yang lainnya ya.
Ibu akan tunjuk, nanti Dimas baca ya. Oke? Ibu akan tunjuk, nanti Dimas baca. Sebelah sini biar nggak kena silau ya. Kelihatan segini? Mang Adin mengajak Ujang pergi mengelilingi situ gede dengan perahu eretan Atau getek. Perahu eretan terbuat dari bambu dan bisa memuat penumpang sebanyak kurang lebih 3 orang. Perahu ini tidak bisa memuat banyak orang karena tempat untuk penumpangnya hanya sedikit. Ujang senang berkeliling menggunakan perahu eretan karena cara mengemudikannya dengan sebuah kayu yang panjang. Hebat, terima kasih. Sebelah sini teman-teman, tepuk tangan buat Dimas sudah berani. Siapa lagi tapi ibu mau perempuan gantian. Cuk, yang berani dong. Yuk, Belinda, boleh Belinda. Sok Belinda bacanya dari sebelah sana aja, karena nanti di sini silau ya. Nah, lihat kan? Ya, baca dengan pelan-pelan, lancar dan lantang ya. Mang Adin mengajak Ujang pergi mengelilingi situ gede dengan perahu eretan Atau getek. Perahu eretan terbuat dari bambu dan bisa memuat Penumpang. sebanyak kurang lebih 3 orang. Perahu ini tidak bisa memuat banyak orang karena tempat untuk menumpangnya hanya sedikit. Ujang senang berkeliling Gunakan perahu eretan karena cara mengemudikannya dengan sebuah kayu yang panjang. Oke, terima kasih Belinda. Ini untuk Belinda. Tepuk tangan teman-teman. Satu lagi, harus lancar membacanya dan lantang suaranya. Oke, sini awal. Hebat mengacungkan tangan. Sini sayang. Membaca ya. Oke, kelihatan di sini. Ya, cukup besar ya. Cukup ya. So. Mang Adin mengajak Ujang pergi mengelilingi situ gede dengan perahu Eretan getek. atau getek. Perahu eretan terbuat dari bambu dan bisa memuat penumpang sebanyak kurang lebih 3 orang. Perahu ini tidak bisa memuat banyak orang karena tempat untuk penumpangnya hanya sedikit. Ujang senang berkeliling menggunakan perahu eretan karena cara mengemudikannya dengan sebuah kayu yang panjang. Oke, hebat sini. Awal, tepuk tangan untuk Awal. Sudah berani ke depan. Nah, sudah 3 orang membaca. Tadi sudah dicontohkan oleh ibu ya. Saya Soleh
nggak boleh begitu ya. Harus baik sama teman ya. Oke, tadi sudah 3 orang yang membacakannya. Kelas 3? Sudah membaca, kemudian sudah memahami ya teksnya ya. Ada Ujang diajak Mang Adin ke Situ Gede. Kenapa cuma 3 orang? Karena ini dari bambu dan tidak terlalu besar, bukan seperti perahu yang banyak tempat duduknya. Kalau lebih dari 3, nanti bisa apa yang terjadi? Kalau misalnya nanti kebanyakan penumpang, berarti nanti membuat perahunya muatannya berlebih. Akhirnya apa? Nah, oleh karena itu tidak boleh terlalu banyak. Sudah ada aturan minimal penumpangnya ya, kurang lebih 3. Nah, selanjutnya yuk temukan kalimat utama pada teks. Kalimat utama adalah, yuk kita baca sama-sama. Kalimat utama kita akan belajar tentang kalimat utama. Perhatikan dengan baik ya. Kalimat utama tadi sudah dibaca oleh anak-anak semua bersama-sama. Kalimat utama itu kalimat yang memuat ide pokok, pikiran, gagasan utama yang digunakan sebagai acuan atau dasar mengembangkan sebuah paragraf. Tadi Ibu kembali lagi. Tadi ada teks naik perahu ke Situ Gede. Nah, ini ada loh ide pokok atau gagasannya, ada kalimat utama, ada kalimat yang menjelaskan dan untuk mengembangkan gagasan pokok atau ide pokoknya. Nah, kita belajar. Kalimat utama katanya biasanya, yuk kita sama-sama baca. Biasanya kalimat utama kalau ini teksnya sebuah paragraf, kalimat pertamanya yang mana? Ada yang mau berani nunjukin ke depan nggak? Kalimat pertamanya itu yang mana? Siapa namanya, Nadif ya? Faja. Oh iya, Faja. Silakan Faja sini. Yang mana kalimat pertama itu yang mana? Tunjuk pakai penggaris. Yang ini, Bu. Sampai mana? Sampai tanda apa? Ih, hebat. Kalimat pertama itu dari awal sampai tanda titik. Nih, karena udah berani Faja, Ibu kasih ini tangan yang manis. Oke, terima kasih. Kita kembali ke sini. Nah, lihat. Kalimat utama pada teks di atas adalah yang ditandai dengan warna biru atau kalimat pertama pada teks ini. Mang Adin mengajak Ujang pergi mengelilingi Situ Gede dengan perahu eretan. Kalau ini kalimat utamanya, berarti di bawahnya ini adalah kalimat yang mengembangkan ide pokok. Ya, yang pertama ini, kalimat utama ini ada pada kalimat pertama. Selanjutnya adalah kalimat pengembangan dari kalimat pertama. Sampai sini sudah paham? Ada yang ditanyakan? Yuk kita bantu Ujang katanya. Mau nggak bantuin Ujang? Mau dong. Bantuin apa sih? Ibu belum tahu. Bantuin apa katanya? Setelah pulang dari Situ Gede, Ujang ingin membuat sebuah perahu dari dus bekas. Ujang menggunakan gunting untuk memotong, lem untuk menempelkan bagian perahu, dan melipat bagian perahu lainnya. Ujang menggabungkan semua teknik tersebut untuk membuat karya. Setelah jadi, perahu Ujang ingin diukur katanya keliling layarnya dan dihias dengan pita. Bagaimana cara mengukurnya katanya? Kira-kira ada yang tahu nggak cara mengukur layar perahunya Ujang? Kalau sudah dibuat nanti sama si Ujang. Nggak ada yang tahu? Kalau mengukur itu pakai apa biasanya? Pakai apa
ini bukan? Bukan. Ini. Bukan. Yang mana atuh? Yang ini? Iya. Oh, pakai penggaris yang ini. Yuk kita buktikan bener nggak kalau mengukur layar perahu di ujung itu pakai penggaris, ya. Disimak videonya dengan baik ya. Kalau ada hal-hal yang penting harus diingat. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 4, muatan pelajaran matematika. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar dengan satuan baku. Benda berbentuk bangun datar dapat dihitung kelilingnya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku, misalnya sentimeter dan meter. Perhatikan contoh berikut. Bagian atap sebuah bus seperti gambar di samping tampak berbentuk persegi panjang. Panjang sisi bagian atas adalah 12 cm. Bagian sisi kanan 4 cm. Bagian sisi bawah sama dengan 12 cm. Artinya, bagian sisi atas dan sisi bawah sama panjangnya. Kemudian bagian sisi yang kiri yaitu 4 cm. Maka untuk mencari keliling atap bus tersebut, 12 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 4 hasilnya sama dengan 32 cm. Jadi keliling atap bus mainan tersebut adalah 32 cm. Perhatikan ya. Ayo perhatikan contoh berikutnya. Panjang sisi atas sama dengan panjang sisi bawah. Artinya, panjang sisi atas 15 cm dan sisi bawahnya juga 15 cm. Panjang sisi kanan sama dengan sisi kiri, yaitu 8 cm. Keliling bangun datar sama dengan panjang semua sisi. Maka 15 cm ditambah 8 cm ditambah 15 cm ditambah 8 cm. Maka jumlahnya sama dengan 46 cm. Jadi, keliling bangun datar tersebut adalah 46 cm. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Perhatikan contoh bangun datar bagian A. Pada bangun datar A, panjang semua sisi, yaitu sisi atas, Ayo. kanan, bawah, dan kiri, adalah sama-sama 25 cm. Maka, untuk mencari kelilingnya, sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25. Hasilnya sama dengan 100 cm. Atau kita juga bisa mencari dengan 4 dikali 25 sama dengan 100 cm. 4 tersebut maksudnya adalah banyak sisi pada bangun datar tersebut. Banyak sisi pada bangun datar A adalah 4. Selanjutnya, bangun datar B. Cara kerjanya sama dengan bangun datar A. Ayo perhatikan contoh berikutnya. Contohnya nih. Panjang sisi sama dengan 10 cm. Maka, untuk mencari keliling bangun datar sama dengan panjang semua sisi, sama dengan 10 cm
ditambah 10 cm, ditambah 10 cm, ditambah Sisinya 10 ada berapa? cm. Hasilnya sama dengan 40 cm. 40. Sisi itu garis dari persegi. Menyelesaikan soal cerita tentang keliling baku datar. Ayo perhatikan contoh soal berikut. Made gemar bermain sepeda. Made bermain sepeda di sekeliling tepi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Jika panjang dan lebar lapangan berturut-turut adalah 16 meter dan 12 meter, berapa panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran? Cara penyelesaiannya, bentuk lapangan dapat digambarkan seperti gambar di samping. Bentuk lapangannya berupa persegi panjang. Selanjutnya, panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran sama dengan keliling persegi panjang. Perhatikan gambar. Sisi bawah panjangnya 16 meter, sisi kiri 12 meter, sisi atas 16 meter, dan sisi kanan 12 meter. Kelilingnya sama dengan 16 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 12 sama dengan 56 meter. Nah, ini namanya sisi. 1, 2, 3, 4 ya. Membuat gambar bangun datar dan menentukan kelilingnya. Kita dapat membuat sebuah gambar bangun datar dan menentukan kelilingnya dengan bantuan penggaris. Dengan Contohnya bantuan apa? seperti gambar berikut. Benar tadi ya. Gambar persegi diukur dengan penggaris, panjangnya adalah 2 cm. Tuh, diukurnya dimulai dari Maka untuk angka berapa? mencari kelilingnya, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8 cm. Selanjutnya, segitiga sama sisi diukur dari penggaris, panjang segitiga sama sisi adalah 5 cm. Maka keliling segitiga 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15 cm. Nah, yang di sana 4 sisinya. Kalau di sini berapa sisinya? 1, 2, 3 ya. Oke, terima kasih. Ternyata benar. Kalau mengukur keliling itu menggunakan penggaris. Nah, tadi kan Ujang kita dibantuin. Nih, ini ceritanya perahunya Ujang yang dari dus. Ibu gambarin ya. Terus ini ada layarnya. Nah, berarti kita harus mengukur sisi dari layarnya karena mau hias dengan apa tadi katanya? Kita. Dengan pita, betul. Coba ibu ukur ya. Dari 0 ya mengukurnya ya. Sisi yang pertama. Ini dari 0 sampai 13. Berarti berapa? Ukuran sisi yang pertama 13 cm. Di sini ya 13. Terus yang kedua. Nah, yang kedua dari 0 sampai 15 berarti 15. Ini dari 0 sampai 15 juga sama 15. Sisinya ada berapa ini layarnya? Sisinya ada berapa jumlahnya? 1. Ada 3. Kalau keliling berarti menjumlahkan setiap sisi-sisinya. Keliling. Nah, ibu kasih lambang K boleh? Kalau ada yang mau lambang L atau layar, keliling layar, boleh nggak? Boleh, keliling layar. Sama dengan apa yang dijumlahkannya? Sisi yang pertama berapa? 15 ditambah
Ditambah. Nah, dihitung bisa? Udah pada pinter menghitung ini kelas 3 ya? Coba yang pertama 15 ditambah 15 berapa? Hebat, 30. Udah selesai belum ini sampai sini? Belum. Ditambahin berapa, Nak? Nah, 30 ditambah 13 berapa? 43. Hebat, 3 ditambah 1 ya. 0 ditambah 3 satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan. Jadi 43. Satuan bakunya apa? Tadi kita ngukurnya pakai apa? Penggaris. Terus di sini ada tanda sentimeter, berarti satuannya adalah sentimeter. Dari sini sudah mengerti cara mengukur keliling? Kalau seperti ini misalnya bangun datarnya bentuknya seperti ini. Ini disebutnya bangun datar apa? Persegi panjang. Berarti sisinya ada berapa? 4. Berarti kalau mau mengukur keliling berarti harus diukur apanya? Diukur dengan penggaris apanya? Bagian apanya? Sisinya. Semuanya diukur baru dijumlah. Nanti kita akan coba. Nah, sekarang disuruh untuk membuka LKPD. Kita buka LKPD-nya. Mana LKPD-nya? Beri nama dulu ya. Nama lengkap boleh. Ibu tutup ini dulu slide-nya. Sudah siap? Alat tulisnya. Yang pertama, langkah-langkah kegiatannya bacalah teks berikut tanpa suara. Kalau tanpa suara berarti boleh nggak ada suaranya? Nah, berarti sekarang membacanya di dalam. Sok, baca. Judulnya apa itu teksnya? Berlibur di rumah paman. Ya. Sok, dibaca di dalam hati. Ditulis kalau sudah selesai membaca, ini ditulis di isi, ya, di sini. Jadi alat transportasi yang pernah saya gunakan apa ya? Apa saja? Berlibur di rumah paman. Maskernya dibenerin nggak? Hebat, sepeda motor, apalagi alat transportasi yang pernah kalian gunakan. Harus baca dulu Dimas, bacanya harus selesai dulu. Kalau temannya sudah selesai nggak apa-apa, Dimas kan belum selesai membaca, Dimas membaca yang ini dulu. Nanti juga selesai kalau Dimasnya membaca dengan baik. Ada sepeda motor. Ada apa lagi pernah siapa yang pernah naik beca? Boleh dituliskan. Delman boleh. Atau mobil boleh. Atau mobil tayong boleh. Siapa yang pernah naik mobil tayong? Ya. Iya, boleh dituliskan di sana. Itu juga alat transportasi, tapi dalam bentuk hiburan ya. Ini dulu, baca dulu petunjuknya. Kalau anak-anak membaca petunjuk di rumah paman, dari sebuah kalimat pertama dari setiap paragraf. Ini paragrafnya ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi garis bawahnya sampai arah titik. Ini dipindahin ke sini. Ini yang pertama yang ini. Ini kita dibasak yang pertama dulu dari masa. Belum sampai sana, baru disuruh baca dulu ya. Kalau udah selesai baru ke sini. Kalau sudah ke sini baru ke sini. Jangan dulu ke belakang. Nanti dicek terus. Nanti dikasih tahu ya. Sekarang baca dulu sampai selesai dari sini ya. Sudah? Oke. Setelah anak-anak membaca teks berlibur di rumah paman, garis bawahi kalimat
3, 4. Betul, hebat, 4. Dari setiap paragraf digarisbawahi kalimat pertamanya. Kalimat pertama itu dari awal kata sampai tanda titik yang tadi dicontohkan oleh Fajar. Ya, digarisbawahi aja. Terus disalin, ditulis ke isi cerita. Gitu, paham ya? Paham? Paham. Silakan. Anak-anak, lihat LKPD di halaman pertama. Sudah diisi namanya? Sudah. Terus tujuan pembelajarannya sudah dibaca? Teksnya sudah dibaca? Ada berapa paragraf teksnya? 1, 2, 3, 4. Kalau sudah dibaca ada pertanyaan apa? Alat transportasi yang pernah saya gunakan adalah titik-titik. Mobil boleh, sepeda boleh, pesawat boleh, kapal laut boleh kalau sudah pernah menggunakan itu. Nah, setelah itu ada nomor 2. Baca nomor 2. Setelah anak-anak membaca teks berlibur di rumah paman, teksnya yang mana? Coba ibu tanya. Yang mana? Berlibur di rumah paman teh yang mana? Tunjukin mana LKPD yang berlibur di rumah paman. Itu teksnya yang mana? Ayun, ibu lagi bertanya sama Ayun. Teks berlibur di rumah paman itu yang mana? Nah, yang itu. Jadi balik lagi ke belakang. Disuruh menggarisbawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Kalimat pertamanya digarisbawahi pakai apa, anak-anak? Pulpen masing-masing, kayak tadi seperti Fajar menunjukkan kalimat pertama ya. Sekarang mah ada di LKPD masing-masing, kalimat pertamanya digarisbawahi. Terus ada nomor 3, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, isi ceritanya itu yang tadi digarisbawahi dipindahkan ke tabel isi cerita paragraf 1, 2, 3, dan 4. Sampai sini paham anak-anak? Nah, sampai situ dulu deh ya. Nanti baru dilanjut lagi. Kalau kalimat pertama sampai titik aja, ini sampai taman titiknya. Ya, nggak usah sampai semuanya. Bukan ditulis, kayak digaris bawahi, tapi kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya yang mana? Coba baca. Oh, sampai situ, sampai titik. Sampai garisin sampai titik. Itu baru dituliskan di paragraf pertama. Ini mana ini? Kalimat pertama yang ini mana? Ditulisnya, Bu. Iya. Mengunjungi rumah titik ya, ada tanda titik. Oke, sampai situ tuliskan garis dulu sama Rizky sampai sini, baru dituliskan di sini. Paman, kok ini paman mengambil keliling? Itu paragraf kedua. Oke, ya. Paragraf ke-1, kedua, ketiga, dan oke, sebentar ya, satu-satu. Oke, betul, hebat. Lalu udah sampai paman, lalu dituliskan di sini pakai titik. Iya, nggak apa-apa. Paman ngajak berkeliling dengan baby hebat. Digarisin lagi ya. Terus lanjutin 3 dan 1. Hebat. Siapa namanya, Nadif ya? Oke, Nadif hebat. Oke, ini anak cantik siapa? Udah sampai paragraf 3 sampai tanda titik ya. Oke. Silakan. Sampai tanda titik rumah paman. Udah, itu paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Lagi sampai tanda titik. Ini paragraf
Makanya sebelum ditulis harus digaris bawahi pakai pensil ya. Saat liburan sekolah coba ibu lihat udah ditandai belum? Nah, harusnya ditandai dulu. Sama saya di sini. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Itu ada tanda titik. Nah, di garis bawah saya dari atas sampai bawah. Yang disuruh adalah menggarisbawahi baru ditulis. Ya, siapa yang sudah? Cuk, hebat Azki. Azki boleh lanjut ke bawah. Ada soal apa lagi di bawah? Ada disuruh ujian apa lagi? Urutkan perkembangan cara membuat ujian. Beri nomor dari kotak. Yang mana yang udah ditandai? Nah, Ibu minta garis bawahi dulu. Digarisin kayak tadi, digarisin. Digarisin itu pakai ini, pakai pulsa. Jadi kasih contoh ya. Ini, begini, sampai sini. Nah, sekarang yang kedua. Sama saya ditandai sini. Yang sampai titik mana salah titik? Ini yang pertama itu, ini paragraf satu. Paragraf kedua, yang kedua. Sekarang ingat paragraf 2. Paragraf 2 mana? Nah, bacanya dari atas kalimat pertamanya. Jadi nggak usah ditulis di sini, pakai di sini. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Disuruh cari kalimat pertama. Kalimat pertama ini apa? Sampai titik. Ini yang masuk. Ditulis lagi pakai masker. Kelas 3. Siap, bagus. Oke, sudah sampai sini ya? Kalau zaman dulu katanya kita itu pertama kali bertransportasi atau berpindah tempat itu dengan menggunakan apa? Jalan kaki. Terus yang kedua? Naik kuda. Setelah itu? Setelah itu? Setelah itu? Kasih nomor ya, di kotaknya dikasih nomor yang pertamanya. Oke, ini saya yang sedang dikasih nomor yang pertama yang mana? Itu lewat. Ya, sudah selesai hebat. Sekarang bagian ini ya udah. Sekarang ini. Sendiri. Amati gambar berikut untuk dan urutkan perkembangan cara orang bepergian. Beri nomor pada kotak yang tersedia. Dulu sebelum ada mobil kita itu bepergian itu gimana? Terus habis jalan kaki pakai apa? Kasih nomor 1. Habis jalan kaki, habis naik kuda, berkembang menjadi apa? Sebelum ada mobil, kudanya gimana? Terus naik mobil, terus dari mobil berkembang jadi pesawat terbang. Ya. Sudah semuanya? Hebat. Sekarang kita ke lembar selanjutnya, LKPD selanjutnya. Boleh dibacakan oleh Azki yang ini ya, ceritanya dulu sama di akhir. Salah satu Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Apakah kamu suka naik mobil? Suka. Cukup yang suka naik mobil. Kemana? Ke
pribadi atau mobil apa? Mobil Lamborghini. Mobil Lamborghini. Wah, punya mobil Lamborghini Rizky? Mobil Avanza. Mobil Avanza, iya. Mobil pribadi ya ke Bandungnya. Tapi bisa nggak pakai bus ke Bandung? Bisa, ya. Sekarang lanjut lagi. Maukah kamu menjadi perancang mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Misalnya membuat mobil bentuknya seperti mobil Lamborghini, seperti mobil Avanza, seperti mobil bus. Mau? Mau enggak? Lanjut lagi, lanjut. Gunakan kardus bekas sepatu untuk merancang mobil mainan. Yuk kita siapkan peralatan yang dibutuhkan. Nah, untuk merancang gunakan kardus sepatu bekas. Sudah bawa? Yuk kita siapkan peralatan yang dibutuhkan. Mana peralatan yang dibutuhkannya? Di sepatunya mana? Ayo dikeluarkan di sepatunya. Nah, di sini juga disuruh ada gunting. Selanjutnya ada pisau atau cutter ya. Ada lem. Ada kertas HVS. Yang guntingnya ibu pinjam dulu nanti di dinding supaya tidak membahayakan. Iya, sudah selesai. Sudah selesai yang ini. Ya. Ini belum. Kalau mau tahu cara buatnya, kalian harus membaca LKPD dengan sungguh-sungguh karena di sini ada caranya. Yuk, cara nomor 1 kita baca. Siapa yang mau baca? Nadif, coba baca Nadif nomor 1. Siapkan yang dipotong dengan rapat. Buat pola pintu pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Potong garis pintu seperti pada gambar. Buat pola kaca depan. Oke, sampai situ dulu ya bacanya. Nah, ibu di sini udah buat punya contoh. Yang pertama, langkah pertama kalian gunakan penggaris, lalu diukur atasnya. Semuanya kardusnya udah tertutup ya, atasnya ya, udah tertutup ya. Oke, sudah tertutup. Nanti ibu akan berikan kalian penggaris, lalu kalian ukur dan pakai pulpen seperti ini. Diukur pakai penggaris. Misalnya pintunya jendelanya ini mau 10 cm, berarti dari sini 10 cm. Terus ke sini mau 10 cm juga boleh. Ya, ataukah mau lebih besar 11 cm? Boleh 11 cm. Siap mengukur dengan penggaris? Ya. Pulpennya? Nah, ibu akan berikan penggarisnya satu persatu. Berikan ya, belakang. Yuk, diukur dulu. Langkah pertama diukur dulu ya. Yuk, silahkan diukur dulu pakai pulpen. Berikan ya. Oke. Yuk, mau berapa? Ukuran jendelanya mau berapa? Bebas. Boleh berbeda-beda. Mau sama-sama teman. Mau misalnya 10, 15 cm. Kalau ini kampusnya besar nggak ya? Iya. Di garis sini dari 0 sampai misalnya 15 cm. Gini. 0 sampai 12 cm segini. Kamu maunya berapa jendelanya? Gak apa-apa. Ibu sediakan. Ayo dimulai dari sekarang. Biar cepat membuat mobil-mobilannya.
Kalau ini kecil, ini 10 aja yang Puji Fajar ya, Fajar 10. Jangan diping ya, tapi di tengah ya. Tuh. 12, mana 12? Berarti ini besar ya, boleh segini. 18. Oke, yang siapa ini? Azki 18. Nah, ini 12, ini pas 12 sok segini. Garis dari 0 sampai 12. Hebat. Cakep. Kesini 12 lagi sok, garis sendiri ya. Ya, terus ke bawahnya lagi 12 lagi, pukul lagi pakai penggaris. 12 lagi. 12 untuk enggak Nadine? Iya sama, betul, hebat, pintar awal. Iya, sama segitu. Nah, yang belakang. Pakai penggaris udah? Untuk kelihatan penggaris semua ini. Satu dulu, saja ya ibu. Belum sampai sini stop garisin. Bukan sayang, dari sini ke sini digaris. Oke, hebat. Nah, ini nanti ukur lagi ke sini 10 lagi gitu. Oh, mana nol, mana nol. Nah, ya sebentar ya. Sampai berapa? Udah sampai 14. Ini ukurnya Dari nol, mana nol? nah ini nih Oke. 10 cm dari 0 ke garis ke 10 Udah? ya ada 0. Ini berapa? 12 cm? Ya, kesininya 12 juga saya. Ini kemana? Oh iya. Stop garis lagi. Oke. Anak-anak, sudah ya kotaknya? Sudah kotak? Sudah. Sekarang kalau sudah kotak seperti ini, tadi diukur, udah membuat ukuran sini 12, ada yang 20 ya, tergantung kampusnya masing-masing. Dibagi 2 sama besar, di tengah-tengahnya digarisin. Oke. Tapi bukan seperti itu, posisinya seperti ini karena jendelanya nanti ngebukanya ke atas ya. Oke, seperti ini. Nah, bagi 2 garis. Oke, bagi 2 ini. Tadi kan ini berarti 18 setengahnya berarti 9 sampai 9. Oh, ini sampai 12 berarti 6. Nah, bagi 2 gini. Garis dari kanan dan kiri. Ibu, boleh buat bagasinya nggak? Nanti dulu ya.
ya. Sekarang mau ditambahin ban, mau ditambahin bagasi setelah selesai membuat mobil-mobilan. Ada jendela dan ada jendela kanan dan kiri dan jendela depan. Sudah? Sekarang ibu akan memberikan cutter untuk memotongnya nanti, tapi dibimbing sama ibu guru ya, bergantian. Siap? Sebelum dirapikan, kalian sekarang ibu minta untuk membuat jendela samping seperti ini, diukur. Tuh, jendela samping dibuat, diukur dulu. Nanti tinggal dipotong. Bebas ukurannya, kalian berkreasi membuat jendela ya. Nanti setelah membuat jendela, kalian akan diberikan cutter untuk memotong. So, jendelanya bebas di samping berarti ya. Sini dulu. Ininya aja berapa kemarin? 3 cm, 3 cm. Nah, oke, hebat Azki. Seperti Azki membuat ukuran berapa sayang ukurannya? 11 sama 3 cm ya. Dia 3 tuh. Boleh yang lainnya mengikuti tapi bebas. Yang maskernya yang mana sayang Dimas? Rizky, sayang maskernya. Nanti buat satu lagi gitu di samping. Siapa yang sudah membuat jendela kanan dan kiri? Yang sudah selesai belum ya? Baru 1 ya? Pasti baru 1. Ayun baru 1 ya? Ya. Jendela di sini 3.000 buat jendela itu bisa pakai penggaris. Diukur maunya berapa? Kalau maunya 8 berarti 0 sampai 8 mana? 0. Maunya di sini. Dari 0, ukurnya dari 0. Bisa tahu ukurannya. Mau berapa saja? Siap. Siap memotong, siap. Ayun dulu ya, coba potong. Udah jendelanya udah jadi? Oke, ini di sini udah. Sekarang anak-anak, coba mau lihat nggak cara Ayun memotong? Ini teknik apa sayang kalau menggunakan gunting? Teknik memotong. Lihat ya, perhatikan ya. Dulu kasih. Nanti Ayun lanjutkan ya potongannya ya. Harus lurus sesuai dengan garis. Udah dua-duanya ringan. Ini udah segini. Memotongnya ibu perhatikan dan ibu bimbing soalnya khawatir membahayakan ya. Terus ke bawah. Oke, terima kasih, duduk kembali. Terima kasih, duduk kembali. Ini gunting dan cutternya sama ibu sudah disediakan, tapi kalau duduk udah rapi nggak dikasih karena berganti. Nah, sekarang kalau ini kan udah ya. Berarti sekarang ini sini. Hebat Ayun. Oh, oke. Sekarang yang di samping. Oke. Lihat, Ayun sudah membuat jendela. Sekarang mau tempat duduknya. Kalian sudah? Nah, ini kita dengan teknik melipat. Kalau tadi menggunting, sekarang kita lipat. Tadinya seperti ini, dilipat ke bawah jadi tempat duduk. Kalau ini jadi
mau buat jendela. Sekarang gunting ke sini buat apa guntingnya? Nah, akan bambu. Nih. Tuh, terusin. Nanti sayang, bergantian, harus sabar. Awas kena tangan. Pelan saja, pelan. Tinggal ditarik. Nah, terus gesekin mama. Nah. Ya, sekarang kalau kalian bisa langsung menggunting jendelanya, ukur jendelanya pakai kapas halus, terus nanti saya pakai cat. Nah, cat. Pakai berat, pakai berat, pakai berat. Siap, mau? Harus duduk. Mana guntingnya? Oke, wah anak-anak, memang harus bersabar kalau belajar. Ini kan benda tajam, jadi ibu tidak bisa memberikan sembarangan. Kecuali sudah dewasa, jadi harus bergiliran, ya. Tuh, ini, potong, nanti itu potongnya nanti kena tangannya itu potong. Berdiri, anaknya berdiri. Bukan kita sayang memegang ini. Itu aja. Jadi bisa.
tempatnya seperti ini kan, makanya perhatikan dengan baik. Ini bilang dari sini sampai sini, sampai sini. Iya. Tuh, lihat. Stop. Udah. Terus apa lagi Bu? Gimana Bu? Ini di rumah boleh lihatnya. Sekarang ininya dulu sampingnya dari gambar dulu. Belok sampingnya udah. Bu, ibu tinggal gunakannya. Ininya ya Bu. Ini sayang buat ngebelain. Ininya buat saya ini Bu. Ibu. Ya. Udah jadi oke. Arzki di sini sayang. Sekarang diukur detailnya pakai penggari ya. Gampang ukurannya terus jadi digambar nanti dibuat ditempel. Oh ini sama ini. Oh sekarang. Ya. Bu, masa gini, Bu? Ibu, masa gini, Bu? Ih, nggak apa-apa. Kalau mau diterusin sampai sini panjang. Biar bagus. Oke. Udah. Nah, ini jadi ya. Sekarang kita lakukan. Bu, gini, Bu. Yang mana yang di atasnya yang mana ya? Stop. Potong sama kayak anak-anak siap. Duduk siap. Duduk sama berdiri saja. Biar ada yang tidak terpakai. Oh, yuk,
tadi sudah dipotong, berarti digunakan teknik memotong. Terus dilipat ke bawah, teknik terus ditempel atau disambung dengan lem kertas HVS-nya dari jendela, teknik sambung. Membuat karya berarti dengan teknik gabungan. Nah, ada lipat, potong, sambung, ya. Terus dalam LKPD nanti diminta untuk mengukur jendelanya lalu dihitung kelilingnya. Begitu ya anak-anak, siap melanjutkan? Siap melanjutkan? Kelas 3. Kalau pakai masker, saya maskernya di mana sih? Anak-anak, oke, tadi barusan kita udah buat karya sebagian, udah ada yang selesai, sebagian masih mengukur. Ya, diukur saya, diukur dari sini. Diukur jendelanya dengan penggaris 18 cm. 19. Berarti di sini yang besar 19. Terus nanti diukur di sini, terus diganti lalu ditempel. Seperti tadi yang sudah wajah sudah tempelnya, ayo ada lem. Nah ini udah semi ya, udah selesai. Terus ini lagi menempel, kamu lagi menempel ya. Ini Dimas sudah lanjutkan. Setelah membuat karya, amati kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan. Tuliskan jawabanmu di sini. Tadi sudah pakai cover, pakai gunting, itu namanya apa? Kegiatan apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah mengisi? Belum. Siapa tadi yang udah? Kalau kita membuat karya terus menggunakan gunting, itu namanya kegiatan apa? Teknik apa? Memotong. Teknik memotong. Teknik memotong. Nah, belum selesai Alma lu tempelin dulu. Terus ketika sudah dipotong terus diginiin, bentuknya berubah. Dipotong bentuknya berubah. Digituin, itu namanya teknik apa sayang? Melipat. Nomor 2 melipat. Lalu ketika ada bagian yang lain ditempel jadi bersatu, menyambung, itu namanya teknik apa? Menyambung. Anak-anak, siap. Oke, fokus ya pada LKPD halaman ke setelah ada cara membuat karya mobil-mobilan sama 8. Ada? Nah ini anak-anak, ada langkah nomor 8. Di sini langkah nomor 8. Buka LKPD-nya masing-masing soalnya. Ini pakai kelas 3. Kalau ingin segera selesai, kita lanjutkan pada langkah LKPD-nya. Mana LKPD-nya? Lihat, udah dipegang masing-masing. Udah ya, Dimas, Kakak. Udah. Di nomor berapa? Nomor 8 kan? Oke, kita sama-sama ya. Ya, selengkap. Kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan dalam membuat karya? Tadi ada teknik memotong. Yang kedua, yang ketiga, silakan ditulis. Di nomor 8 ada kegiatan. Lanjut. Ini kelihatan ya, di sana ada yang lagi naik sepeda terus lagi lihat apa tuh, lagi menyampaikan
sandaran, musik. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Oke, terima kasih. Ini saya sudah berani, hebat. Jadi sudah melakukan teknik apa dalam pembuatan karya ini? Namanya teknik gabungan. Ada 3 teknik: teknik melipat, teknik memotong, dan teknik menyambung. Ya, tadi kata Dimas, Bu mau ditambahin rodanya di rumah boleh, bagasinya di belakang boleh. Nanti tinggal dikreasikan dengan imajinasi dan kreativitas masing-masing. Ya, lanjut lagi nomor 9. Ibu bacakan ya. Amati bangun datar pada mobil buatanmu. Ayo dilihat mobil buatanmu, Rizky. Bangun datar apa saja yang kamu temukan? Kira-kira nih setelah membuat karya ini, bangun datar apa saja yang kalian temukan? Ini namanya bangun datar apa? Sudah belajar bangun datar ya sebelumnya ya? Ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi, ada persegi. Kira-kira di mobil buatan kalian ini bentuk bangun datarnya apa? Persegi saja. Berarti dituliskan di bawah nomor 9. Silakan. Nomor 10 kita akan menghitung keliling nih. Perhatikan gambar kaca depannya. Nah, kaca depannya lihat ibu contoh 1 ya, punya Ayun. Lihat contoh punya Ayun. Perhatikan gambar kaca depan mobil. Ukurlah menggunakan penggaris. Tadi sudah diukur ya. Kalau misalnya nih, udah diukur berapa nih tadi? 15 cm, 4 cm. Di sini 15 sama 4. Berarti kalau kelilingnya bagaimana cara menghitungnya? 15 ditambah, ditambah. Hasilnya 38. Hebat kan kita sekarang coba hitung masing-masing. Masing-masing pakai penggaris. Ayo. Masing-masing jendelanya diukur pakai penggaris. Ini berapa sih? 5. Sampai 10 ya. 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 5 berapa kelilingnya? Hebat, 30 pas dulu. Oke. Yuk, ini berapa sob? Yuk. Kanan. 10 ya? 10 kali 7. Salah. 20 tambah 34. Oke, tahu ya caranya? Anak-anak semua sudah tahu caranya? Anak-anak sudah tahu caranya? Nah, kita lanjut ke LKPD. Lihat ya, LKPD nomor 10 sayang. Rizky, lihat ya LKPD nomor 10. Ada ceritanya itu jendela punyanya teman kita. Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan? Sekarang kita hitung keliling untuk menghias dengan pita. Hitung dengan penggaris di LKPD-nya. Yang nomor 10. Oke. Silakan Rizky ukur. Dari 0. 7. Tulis 7. Ya, sini. Berarti kalau yang atas sama dengan yang oke, hebat. Terus 3 ya. 3. Berarti sama dengan kalau sudah diukur boleh dituliskan di sini. Di nomor 11. Kalau sudah diukur dengan penggaris aja sudah diukur pakai penggaris. Mana? 0, 7,
Di nomor 11. Ayo kita hitung. Nah, ayo kita hitung tadi berapa sisi yang atas, sisi yang bawah, sisi yang samping, sisinya yang samping, lalu dijumlahkan. Sudah, Ayun? Wah, hebat. Ada 7 hasil pengumpulannya. Terus berapa lagi nih? 3 cm. 7. Ya, hebat. Kalau kita melakukan ya. Dilanjutkan ke nomor Ibu. Nah, ini nomor 12. Ada gambar apa ini? A. Gambar A bentuknya bangun datar apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Kalau ini bangun datar segi 5 karena ada sisinya 5. Nah, sekarang dicari kelilingnya. Bisa menghitung keliling? Bisa. Silakan. Kalau yang A berarti sisinya ada berapa dihitung. Kalau yang B berapa? Silakan ditulis di LKPD masing-masing. Kita lihat siapa yang sudah. Wah, ini sudah hebat. Ini sudah hebat. Tos lagi nih. Mana yang sudah? Ini juga sudah kan. Nah, yang sudah berarti sudah selesai LKPD-nya. Iya, tepuk hebat dulu untuk kita semua. Ini punya tepuk hebat. Kalian bisa ngikutin ya. Tepuk hebat. Terus kalian bilang gini, hebat, gitu ya. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, sudah selesai LKPD-nya dan harus dikumpulkan kepada ibu guru karena nanti dinilai lalu ditaruh oleh orang tua masing-masing. Diestafetkan yang belakang sampai depan sampai ini diambil. Anak-anak, LKPD-nya sudah. Sekarang kita evaluasi ya. Ini ibu ada soal. Kalian mengerjakannya. Sebelum dikerjakan, diisi dulu namanya di ujung sebelah kanan atas ini. Mata aja. Oke, 1, 2, 3. Pilihan ganda. Kalau yang benar dicatat. Ayo, Azki sama saja selesaikan dulu LKPD. Baru yuk, ini besok nanti ada informasi boleh diberi nama langsung dikerjakan ya. Oh, belum dilem. Lemnya sayang ini ada tiga. Dikasih berapa lagi? 1 dulu anak-anak, evaluasinya membaca di dalam hati ya masing-masing ya. Dicatat pilihan yang paling benar menurut kalian. Baca soalnya dengan baik. Catat, silang. Saya, ayo silahkan dibaca. Cuma 6 soal ya, hanya 6 soal. Bu, kalau salah digini, Bu. Ya, Ibu, aku lagi lanjutkan cirinya. Memotong buntingnya. Berdasarkan diagram bantuan alam koin. Ayo,
ya. Boleh di sampingnya diisi atau dipotret. Ya, ini. Bu, di sini, Gimana? Bu. Udah. Udah, ibu datang ke sini ya. Hebat, pintar. Ayo dipotret sayang. Boleh dipotret di sampingnya di sini. 9 tambah 9 ditambah 5 ditambah 5 sama itu. Hebat. Udah ya. Hebat. Nanti dinilai sama ibu ya. Wah, hebat. Wah, hebat sekali. Evaluasinya cepat. Maskernya dipakai. Anak-anak, tepuk semangat. Jangan dulu pakai tes karena ibu akan mengajak untuk merefleksi, mengingat kembali apa yang sudah dipelajari hari ini ya. Duduk rapi, tegak. Nah, lihat saya ke sini. Belajar apa saja hari ini? Ayo. Awal. Belajar apa nih? Mengisi kegiatan pada LKPD tentang apa tadi, menandai teks. Kalimat utama, Azki hebat. Bentar ya, Azki. Pakai dulu maskernya ya. Kalimat utama. Terus belajar apa lagi? Apa saja teknik gabungan dalam membuat karya ini? Menyambung, hebat. Kalau menyambung pakai apa alatnya? Kalau memotong? Sayang, hai. Silakan diperhatikan kembali. Kita belajar apa tadi setelah teknik gabungan? Data menghitung apa? Ini tadi menghitung selimut apa? Kaca jendela mobil yang hebat. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba berani Bu, saya belajar caranya menghitung keliling itu begini. Siapa? Atau Bu, saya mau kasih tahu caranya membuat mobil-mobilan itu pertamanya begini. Yuk, siapa yang bisa? Kalau kalimat utama letaknya biasanya pada paragraf yang bagaimana? Tadi yang ditandai. Kalimat utama. Ada paragraf, ada teks, kalian menggarisbawahi itu letaknya di mana? Di awal atau di akhir tadi? Biasanya kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Terus yang kedua, teknik gabungan dalam membuat karya ini. Pertamanya kalian mengukur, kemudian bagaimana? Dipotong, terus melipat biar membentuk jendela dan kursi, juga pintu mobil samping ya. Selanjutnya keliling. Kalau keliling, menghitung keliling bagaimana caranya?
C. Sudah bisa semua menghitung keliling? Nah, tadi kan sudah ulangan ya? Sudah evaluasi. Semuanya hebat, cepat mengerjakannya. Nanti ibu akan nilai. Kalau nilainya 100, hebat, bagus. Di atas 75 nanti ada tugas dari ibu namanya pengayaan. Nanti akan diumumkan. Kemudian setelah ibu menilai. Untuk remedialnya kalau di bawah 77 misalnya cuma 20 atau 0, salah semua, atau 50, berarti nanti akan diberikan program remedial, diperbaiki kalau kurang hasil evaluasinya untuk menjadi lebih baik ya, nanti akan diinformasikan kemudian. Nah, besok kita akan belajar pembelajaran 2 dari tema ini, melanjutkan dari pembelajaran yang ini ya anak-anak. Semangat belajar, semangat sekolah ya besok ya. Dan ibu mengajak kalian semua untuk selalu bersyukur. Siapa yang dalam keadaan sehat hari ini? Siapa yang dalam keadaan semangat hari ini? Oke, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Walaupun dalam kondisi pandemi, tapi kita tetap semangat mencari ilmu, menimba ilmu, dan menjadi orang yang bermanfaat. Yuk dibaca, ilmu bukan yang dihafal, tapi ilmu adalah yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang ibu sampaikan bermanfaat ya hari ini untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak